Reina sendiri juga merasakan sulitnya mendapat jodoh. Beberapa kali ia pacaran, semua berakhir dengan perpisahan. Ya, kalau emang udah ada jodohnya kenapa enggak? Cuman berhubung pacar nggak punya, apalagi mau nikah. Tiba-tiba aku ketemu seorang pangeran gitu. Pangeran. Pangeran bukan berarti good looking ya, maksudnya cuman pangeran yang bisa mengerti perasaan. Yang akhirnya dia mengajak aku menikah ya siapa tahu ya gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ini enggak deh kayaknya. Sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Charles Bonar Sirait yang 3 hari lagi menikah. Ada pula Indra Safera dan Rebecca Tumeu yang ingin sekali diberi kesempatan muncul di RCTI. Setelah itu kami ajak Anda menjumpai Afi Basuki yang telah meninggalkan dunia model dan pergi ke Italia untuk belajar sinematografi. Kemudian ada juga Ruhut Sitompul, pengacara beken dengan rambut berkuncir yang kini main sinetron. Halo pemirsa, apa kabar? Kabar-kabari kembali menjumpai Anda sore ini. Masih bersama saya Taufik Sapalas sampai pukul 4:30 nanti. Pemirsa, banyak kabar di seputar artis-artis telah kami siapkan. Dan inilah yang pertama tentang seorang sahabat saya bernama Charles Bonar Sirait. Yang sudah berkali-kali dia gagal bercinta. Begitu ketemu cewek yang satu ini, langsung saja mak dia minta kawin. Macam mana kau Bonar? Tanggal 22 Agustus nanti, pembawa acara Charles Bonar Sirait sudah berbulat tekad untuk menikah. Seperti banyak artis lainnya, Charles juga tidak melewati masa pacaran yang lama. Tidak sampai setahun. Gue ketemu Desember, jadi Januari. Gue tembak bulan Mei, karena gue takut ada pemilu kacau-kacau. Ditolak sama bokap bokapnya, ngapain lo? Gila ngelamar anak gue bulan Mei, lo baru kenal dari bulan ini. Akhirnya kita mundur ke November. Terus udah gitu akhirnya kita minta majuin ke September. Akhirnya maju lagi ke Agustus. Pemirsa, siapakah calon istri Charles? Yang jelas dia bukan Reina atau Ipe. Mereka hanya sekedar sahabat yang bertemu lalu ciuman pipi. Calon istri Charles bukan dari kalangan artis. Karena Charles pernah merasakan pacaran dengan artis kemudian putus. Enggak lah, gue sekali lagi bilang kalau memang udah jodohnya itu ya itu. Ya sekarang kalau memang pernah beberapa kali deket sama artis ya itu juga memang waktu itu jodohnya ke sana, tapi nggak berjodoh untuk ke pertunangan kan gitu. Terus gue ketemu sama dia baru pulang dari luar, terus gue jadian, habis itu dia balik lagi ke sana ke Amerika. Ya, gue ternyata sama orang tua didukung, ya udah jadi aja. Calon istri Charles kini bekerja sebagai manajer produk di sebuah perusahaan kosmetika. Sama dengan Charles, ia juga berdarah Batak. Pernikahan mereka nanti akan dilangsungkan dalam upacara adat yang melelahkan itu. Agak ribet juga kalau harus ngikutin adat Batak yang full gitu loh. Makanya sekarang kita singkat-singkatin, walaupun masih oleh anak-anak bilang, gila lo pestanya sampai 3 hari gitu kan ngapain? Ya ada resepsi juga, ada adat Batak juga. Itu bagian dari penghormatan kita ke orang tua. Pemirsa, apakah Anda juga punya pengalaman seperti Charles? Pernah pacaran beberapa kali dan lama, tapi ternyata gagal juga akhirnya. Ternyata gue ngerencanain dulu gue pacaran. Gue dulu 1 tahun 2 tahun gitu loh. Ya trauma juga karena apa? Akhirnya nggak jadi juga, kandas di tengah jalan juga. Nah, kalau Anda juga punya pengalaman pacaran seperti Charles, pengalaman pacaran yang selalu gagal, cobalah tiru cara Charles sekarang. Ya udah sekarang gue belajar dari pengalaman itu, nggak usah lama-lama lagi, saling mengenal 1, 2, 3 bulan, gue tembak aja langsung, mau nggak kawin sama gue? Gue begini. Dan ternyata perempuan ini mau dalam tempo singkat diajak menikah. Ya pertama sih malu sih, habis itu ya udahlah. Pemirsa, masih berbicara soal pernikahan. Reina baru saja disangka oleh teman-temannya telah menikah. Ini gara-gara ada orang yang bernama sama dengannya. Enggak, jadi ceritanya tuh ada nama sama. Itu kalau nggak salah dia penyiar hard rock, apa pokoknya salah satu yang bekerja di hard rock gitu. Namanya Rena. Terus dia nikah kemarin gitu. Ya 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu. Terus tiba-tiba semua orang nelfon aku nanya, Rena lo udah nikah? Rena udah nikah? Nikah apa? Rena sampai capek menjawab telepon dari teman-teman yang terkecoh oleh berita itu. Dan nyatanya Rena memang belum menikah. Enggak, apa nikah sama siapa, pacar aja gue nggak punya, mau nikah gue bilang gitu. Terus udah kata jangan bohong deh, kalau lo nikah diam-diam kan, heran gue nggak diundang, jahat. Ya ampun, sumpah mampus, demi Allah gue belum nikah. Jodoh itu gampang-gampang susah.
Reina sendiri juga merasakan sulitnya mendapat jodoh. Beberapa kali ia pacaran, semua berakhir dengan perpisahan. Ya, kalau emang udah ada jodohnya kenapa enggak? Cuman berhubung pacar nggak punya, apalagi mau nikah. Tiba-tiba aku ketemu seorang pangeran gitu. Pangeran. Pangeran bukan berarti good looking ya, maksudnya cuman pangeran yang bisa mengerti perasaan. Yang akhirnya dia mengajak aku menikah ya siapa tahu ya gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ini enggak deh kayaknya. Pacar aja nggak punya, cariin pacar dong, kabar-kabari. Pemirsa, itulah Reina yang mulai dikenal orang pada tahun 1992. Ketika ia secara tetap muncul sebagai pemain pendukung pada acara Bagito Show di RCTI. Ketika kamu muncul pertama kali di RCTI, gimana perasaan kamu? Kaget, haru, panik. Gue ada di TV. Kini Bagito Show sudah tidak tayang lagi. Hanya kadang acara itu masih diputar dalam bentuk tayangan ulang atau rerun. Menyambut ulang tahun RCTI yang ke-10, Reina punya catatan sendiri untuk stasiun televisi kebanggaan kita bersama ini. Jangan diulang-ulang filmnya. Kayak rerun gitu jangan. Terus udah gitu jangan terlalu banyak iklan, karena iklan banyak banget di RCTI gitu. Sampai kita nonton sebentar aja udah capek gitu. Kali ini pemirsa tentang dua MC kondang, Becky Tumewu dan Indra Safera. Apa pengalaman mereka dengan RCTI yang tahun ini menginjak usianya yang ke-10? Ternyata mereka juga ingin seperti saya bisa muncul di RCTI. Apa pengalaman Rebecca Tumewu dengan RCTI? Sebagai penyiar radio, Becky juga ingin menjadi penyiar televisi. Maka suatu hari di masa lalu, ia pergi ke RCTI melamar pekerjaan. Demikian pula dengan Indra Safera. Ia ingin sekali bisa menjadi penyiar RCTI. Saya, Becky juga sama, mungkin kita berdua pengen jadi penyiar berita, cuy. Oh iya. Pengennya jadi penyiar berita. Pada awalnya bahkan nih sampai tahu-tahu jadi main sinetron Dunia Darah tuh, awalnya saya tuh ngelamar ke RCTI. Pakai surat lamaran, pas foto 3x4, kepengen menjadi pembawa acara bahasa Inggris. Berita ya. Gitu, tapi ternyata ya memang tidak dipanggil. Gimana ya? Tapi justru pada acara lain, Becky muncul di layar jelas RCTI. Seperti dikatakannya tadi, ia muncul dalam sinetron Dunia Darah. Itu pengalaman beberapa tahun yang lalu. Kini Becky dan Indra adalah pembawa acara papan atas yang disukai banyak orang karena penampilannya yang segar. Sebagai pembawa acara, Indra juga pernah tampil di RCTI. Pertama kali gue tampil di RCTI bawain kuis Life Boy, gantiin Katy Bon. Tahun 96. Pemirsa, semoga Anda masih ingat acara 3 tahun yang lalu itu. Tapi Rebecca Tumewu jauh lebih dulu tampil di RCTI dibandingkan Indra. Kalau saya pertama kali muncul di televisi itu adalah RCTI. Dalam serial Dunia Darah tahun 92. Itu benar-benar pertama masuk TV. Indra Safera tahu di RCTI ada produser hebat bernama Jay Subiakto. Alangkah inginnya Indra diajak tampil dalam acara yang dibikin oleh Jay. Kalau lihat dari karya-karya orang-orang karya-karya produser TV di RCTI, kayaknya sampai saat ini mungkin banyak karya-karya spektakuler ya, kayak Semesta Raya, apalah itulah. Tapi ya tetap aja kita nggak keajak. Saya nggak keajak. Saya juga. Karena saya punya berpikiran karena kebetulan Jay Subiakto itu salah satu produser TV yang saya kagumi betul. Tapi saya yakin satu hari saya akan diajak. Selamat ulang tahun RCTI. 10 tahun engkau telah masuk ke setiap rumah di Indonesia lewat kotak ajaib yang disebut televisi. Selamat ulang tahun. Jangan lupakan Indra dan Becky. Dari kita berdua, Indra dan Becky, meskipun belum pernah ada acara yang khusus dibuat kita yakin RCTI akan terus. Itu telepon dari RCTI dari Mbak Neni. Mbak Neni, Bu Neni, kasih acara buat kita supaya RCTI tetap oke. Oke. Salam juga buat Jai. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari dan saya Taufik Sapala sampai Tank 4:30 nanti. Berikut ini Anda akan saya bawa ke dua sosok pendukung sinetron Gerhana yang banyak diminati penonton RCTI. Mereka adalah Mastur dan si kuncir Ruhut Sitompul. Inilah Ruhut Sitompul itu, dengan rambut kuncirnya yang terkenal. Selama ini dan sampai sekarang, ia sudah 20 tahun menjalani profesinya sebagai pengacara. Dengan rambut kuncirnya ini pula, ia keluar masuk pengadilan membela kasus hukum para kliennya. Tapi mendadak Ruhut muncul di televisi sebagai salah satu bintang sinetron Gerhana. Dan orang pun bertanya,
Bagaimana bisa? Sebenarnya kalau sinetron nggak sengaja. Kenapa saya katakan demikian? Saya kebetulan lawyer dari beberapa production house. Dari situlah, atas ajakan produser, Ruhut yang juga aktif di organisasi olahraga tinju dan wushu ini muncul di layar kaca sebagai pemain sinetron. Meskipun pada mulanya ia sempat ragu-ragu pada kemampuan dirinya. Apalagi saya katakan sama mereka,